Spesialisasi pemakaman dan penguburan meningkat pesat dengan tingkat pekerjaan 100% karena jumlah pelamar China melonjak. Baru-baru ini, hasil ujian masuk perguruan tinggi nasional 2023 di China telah dirilis secara berturut-turut. Saat ini merupakan tahap di mana para siswa dan orang tua sedang memilih jurusan yang diinginkan. Yang mengejutkan, jurusan layanan pemakaman yang memiliki tingkat pekerjaan 100% sejak tahun 2020 telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah pelamar. Persyaratan penerimaan untuk jurusan ini tidak rendah, dan selama 3 tahun berturut-turut, skor penerimaan telah melampaui batas penerimaan sarjana. Perlu dicatat bahwa lonjakan popularitas jurusan layanan pemakaman ini terjadi seiring dengan merebaknya pandemi COVID-19 di China daratan. Menurut laporan dari China News, hanya ada 8 perguruan tinggi kejuruan dan universitas di seluruh negeri yang menawarkan jurusan teknologi dan manajemen pemakaman modern. Perguruan tinggi kejuruan manajemen perkotaan Chongqing adalah salah satunya dan satu-satunya di China bagian barat. Tingkat penyerapan tenaga kerja lulusan dari jurusan teknologi dan manajemen pemakaman modern di perguruan tinggi ini bisa dikatakan 100%. Pekerjaan layanan pemakaman adalah profesi khusus yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan profesional serta tingkat ketahanan psikologis tertentu. Tidak semua orang cocok untuk profesi ini. Meskipun gajinya tidak tinggi, hanya sedikit lebih tinggi dari upah rata-rata. Seorang netizen yang mengaku akrab dengan situasi tersebut menyebutkan, ini tidak sehebat yang orang-orang ceritakan di internet. Kami harus berinteraksi dengan keluarga yang ditinggalkan. Terkadang terjadi insiden di mana keluarga membuat keributan. Mereka juga menambahkan bahwa beberapa orang mengklaim dapat menghasilkan 1.500 yuan per hari, tetapi yang terbanyak yang pernah mereka terima dalam sehari adalah 600 yuan. Namun, pekerjaan ini sangat menuntut secara fisik dan hampir tidak memberi waktu untuk tidur. Sebuah komentar lain mengatakan bahwa banyak pekerja garis depan yang dieksploitasi, dan ada beberapa posisi di mana mereka harus siaga 24 jam sehari. Belum lagi situasi yang melibatkan kontak dengan jenazah. Pada musim panas, banyak jenazah yang dibiarkan begitu lama sehingga membusuk dan mengeluarkan bau busuk. Saya tidak mengerti mengapa beberapa orang menganggap ini sebagai pekerjaan dambaan. Beberapa orang berkomentar sinis, siapa yang akan bermasalah dengan uang? Uang orang mati adalah yang paling mudah didapat. Sementara itu, seorang netizen lain menyebutkan bahwa industri ini akan meningkat di masa depan. Pikirkan saja populasinya dan Anda akan mengerti. Pada bulan Desember tahun 2022, bisnis layanan pemakaman di banyak bagian China daratan mendesak untuk merekrut pekerja. Sepanjang 3 tahun pandemi COVID-19, pemerintah China telah menyembunyikan jumlah kematian. Baru pada awal Desember tahun lalu ketika apa yang disebut kebijakan pencegahan epidemik dilonggarkan, skala sebenarnya dari pandemi menjadi jelas. Rumah sakit di seluruh negeri kewalahan terutama di Beijing, di mana jumlah pasien yang sakit parah terus meningkat. Beberapa ruang gawat darurat berubah menjadi kamar mayat sementara. Layanan pemakaman di wilayah sekitar Beijing beroperasi dengan kapasitas penuh, bahkan menaruh jenazah dalam peti mati telah menjadi sebuah hayalan saja. Perekrutan darurat tenaga kerja oleh rumah duka di berbagai bagian China daratan pada bulan Desember juga mengkonfirmasi fakta bahwa pandemi telah menyebabkan jumlah kematian yang signifikan. Beberapa netizen pada saat itu menyatakan bahwa industri layanan pemakaman akan berkembang pesat. Pada tanggal 9 Februari tahun ini, pemerintah China secara resmi mengumumkan bahwa jumlah kematian akibat COVID-19 setelah langkah-langkah pelonggaran hanya 83.150. Namun, kebenarannya telah banyak dipertanyakan. Pada pertengahan Februari, New York Times mengutip perkiraan dari 4 tim akademik yang tidak terkait satu sama lain, menyimpulkan bahwa setelah pembukaan kembali pada bulan Desember, wabah besar pandemi mungkin telah menyebabkan 1 hingga 1,5 juta kematian. Namun, berdasarkan tingkat keparahan yang diamati di krematorium, jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi dari angka-angka tersebut. China saat ini bergelut dengan gelombang baru penyakit dengan laporan munculnya komplikasi parah dan tidak lazim seperti perubahan tiba-tiba pupil manusia menjadi bentuk segitiga. Komunitas global sangat prihatin dengan tingkat keseriusan yang tidak diketahui dari situasi ini dan jumlah kematian yang terus meningkat. Saat ini, media global sedang memantau secara cermat masalah pelacakan asal-usul virus. Sudut yang semakin diterima adalah bahwa virus ini diciptakan dalam kolaborasi antara Partai Komunis China, PKC, militer, dan para ilmuwan Wuhan, dan secara tidak sengaja bocor dari laboratorium. Poin lain yang hampir disepakati adalah bahwa angka kematian yang diberikan oleh PKC juga tidak dapat diandalkan.
Voice of America sebelumnya menerbitkan artikel yang menyatakan bahwa PKC telah berbohong sejak pendiriannya dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Sebagai contoh, selama gerakan lompatan jauh ke depan yang mengakibatkan kelaparan massal, jumlah resmi kematian akibat kelaparan tidak pernah diungkapkan secara resmi. Revolusi kebudayaan, penumpasan terhadap protes di lapangan Tiananmen diyakini bahwa jumlah korban sebenarnya sangat mengejutkan tetapi telah disembunyikan. Karena kebohongan terungkap satu persatu, PKC saat ini sedang menghadapi berbagai krisis yang mengancam eksistensinya. Salah satunya adalah potensi pertanggungjawaban internasional terhadap penanganan wabah virus oleh PKC yang dapat berujung pada sanksi terhadap Beijing. Pernyataan Xi Jinping baru-baru ini selama kunjungannya ke Mongolia dalam di mana dia menekankan perlunya bertahan hidup dipandang sebagai indikasi bahwa dia menyadari situasi krisis hidup atau mati yang dihadapi PKC.